akuisisi dan disposisi mengenai kekayaan pabrik dan peralatan atau property, plant and equipment, atau kita isikan nanti PPE ya, property, plant and equipment, atau bangunan, tanah dan peralatan. Oke, ini beberapa deskripsinya. Jadi ini main mapnya ya, main mapnya tadi yang sudah saya kira sudah dibaca pastinya. Jadi nanti perolehan, kemudian valuasinya bagaimana penilaiannya, kemudian biaya-biaya setelah perolehan, dan yang terakhir adalah disposition atau pelepasan. Jadi pada chapter 10 ini kita akan membahas 4 poin ini ya. Bagaimana perolehan dari PPE atau aset, kemudian bagaimana penilaiannya, kemudian bagaimana biaya-biaya yang timbul atau muncul setelah kita memperoleh aset ini, kemudian yang terakhir adalah bagaimana pelepasannya. Nah, ini sudah kita sampaikan di sini. Oke, baik. Jadi ini mungkin akan kita beberapa jelaskan ya. Sebelum saya menjelaskan, karena kan tadi sudah membaca tentunya. Kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari kalian telah membaca tadi? Suara masuk ya? Oke, baik. Tadi mana tadi saya sampai mana? Oke, ini ya. Jadi contohnya tadi sudah ada alat-alat mesin, misalkan furniture, alat perkakas, komputer, mobil, mesin. Nah, ini dimasukkan ke dalam peralatan. Ini adalah contoh-contoh dari aset tetap. Kemudian nih, lanjutkan nih. Nah, ini perusahaan mengakui PPE atau property plant equipment atau aset tetap tadi ketika harga perolehan dapat diukur secara reliable dan kemungkinan besar bahwa perusahaan akan menerima keuntungan ekonomis masa depan. Jadi artinya gini, aset tetap ini tadi yang dikumpulkan, yang diperoleh, itu dianggapnya bahwa perusahaan itu akan menerima keuntungan secara ekonomis di masa yang akan datang dengan memperoleh dari aset tetap tadi. Nah, perolehan aset tetap itu nanti dapat dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Bisa nanti ada pembelian, ada dari tukar menukar aset, ada hibah, ada sumbangan, nanti ada membuat sendiri ya. Ini nanti kita bahas secara detail di di next selanjutnya ini. Nah, biasanya nanti biaya-biaya yang pada umumnya dilaporkan sebagai bagian dari aset tetap ini adalah harga beli. Jadi kalau misalkan perusahaan membeli sebuah kendaraan ya, kendaraan motor misalnya, atau kendaraan roda 4 untuk operasi perusahaan, nah nanti harga beli kendaraan itu berapa? Katakanlah misalkan sebuah mobil terbaru 300 juta. Nah itu nanti harga 300 juta itu akan menjadi harga perolehan dari kendaraan tadi. Nah, termasuk misalkan ada biaya impor ya, pajak, pembelian. Kemudian ternyata dalam pembelian mobil itu nanti ada pengurangan harga, diskon pembelian, maka itu akan dikurangkan. Nah, ini. Jadi artinya aset yang kita peroleh akan dibukukan sesuai dengan harga perolehannya. Nah, itu ya. Artinya di dalam memperoleh barang itu aset ini nanti ada biaya-biaya yang muncul. Nah, ini biaya muncul sampai kondisi di mana aset yang kita peroleh tadi siap digunakan. Nah, ini biaya-biaya yang muncul ini akan dimasukkan ke dalam aset tersebut. Misalkan tadi biaya balik nama kendaraan, misalkan biaya pengiriman, ya, biaya pemasangan nanti akan diakumulasi menjadi harga perolehan dari aset ini. Lanjut, oke. Nah, kemudian biasanya perusahaan itu mencatat aset tetap ini dengan menggunakan dua metode ya. Ini perusahaan menilai kekayaan ya, pabrik misalkan tadi ya, bangunan, peralatan, itu dengan dua cara ya. Ada namanya metode harga perolehan dan metode harga wajar atau revaluasi. Jadi kalau metode harga perolehan itu atau cost method ini sama saja dengan historical cost ini tadi ya. Ini maksudnya itu adalah kalau tadi mobil roda 4-nya, kendaraan roda 4 itu diperoleh dengan harga 300 juta, maka harga perolehannya kan 300 juta.
maka nanti dibukukan dengan nilai 300 juta. Artinya mobil itu dinilai dengan angka 300 juta. Tetapi ada juga dengan metode harga wajar atau fair value. Jadi nilai wajarnya. Nilai wajar ini biasanya kepada aset-aset yang harganya itu tidak stabil, harganya itu tidak stabil ya, berubah terus. Kalau misalnya ketika kendaraan roda 4 kan biasanya harganya tetap tuh, harga belinya berapa, ini tuh mudah ditebak harganya. Nah kalau misalkan tanah, kita membeli tanah 1 hektar misalkan untuk perusahaan, kemudian perusahaan nilainya berapa, ini harga tanah ini berapa yang harus saya bayar. Nah kalau dengan harga perolehan tentu tidak cukup, karena mungkin pemilik tanah dulu ketika membeli tanah itu 10 tahun yang lalu misalkan. Sekarang tentunya sudah akan naik. Tanah itu kan harganya terus naik ya. Sehingga tidak mungkin menggunakan metode harga perolehan, tapi harus menggunakan harga wajar. Sehingga akan ditaksir dulu berapa nilai wajarnya dari tanah itu. Nah, itu nanti akan menjadi nilai perolehan bagi perusahaan yang membeli tanah tersebut. Ini jadi ada 2 metode gitu ya. Kemudian nih, ini kita akan bahas satu-satu dari PPE ini, bahas satu-satu bagaimana perolehan dari setiap 3 aset ini. Yang pertama, perolehan tanah. Jadi meliputi semua biaya untuk memperoleh tanah hingga tanah siap digunakan. Tadi saya katakan kalau misalkan kita beli tanah 1 hektar, maka harga tanahnya itu yang akan kita bukukan ya di dalam bukukan kita itu nanti terdiri dari bermacam-macam komponen ya. Misalkan di sini harga belinya tadi berapa, setelah ditaksir, oh ternyata 13 miliar harganya. Jadi harga beli 13 miliar. Kemudian ternyata biaya penutupan seperti hak tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. Misalkan tanah itu nanti dibalikkan, sertifikatnya dibalikkan nama ke perusahaan. Ada biaya pengacara, misalkan tanahnya itu bermasalah di hukum ya. Nanti ada biaya notaris dan tadi biaya balik nama, itu semuanya nanti di total semua di samping harga beli tadi. Kemudian misalkan tanah itu perlu diuruk lagi karena tanah itu masih adalah tanah kurang kurang bagus untuk dibuat bangunan, misalkan perlu diuruk, perlu dikeringkan, atau bahkan perlu dibersihkan, ya itu nanti akan menjadi penambahan nilai perolehan tanah tersebut. Intinya tanah itu harus siap digunakan. Nah, kemudian misalkan ada hutang pegadaian, hipotek, pembebanan kekayaan, setiap tambahan pengembangan tanah yang memiliki umur yang tidak terbatas. Ini harga tanah tadi akan dicatat manakala terdapat harga-harga biaya-biaya yang muncul. Intinya tanah itu siap digunakan, itu habisnya total biayanya berapa, itu nanti yang akan dicatat sebagai harga perolehan dari tanah. Oke, lanjut. Ya, ini tanah ini bisa jadi tanah yang diakuisisi dan digunakan untuk tujuan spekulasi, diklasifikasikan sebagai investasi. Nah, tanah tadi aset tetap itu tadi salah satu cirinya adalah digunakan untuk operasi perusahaan, bukan untuk dijual belikan. Nah, ketika tanah itu kita beli oleh perusahaan, nah kalau tanah itu digunakan, dibeli oleh perusahaan, tetapi tujuannya untuk ini, untuk berspekulasi. Artinya kita beli tadi 13 miliar, supaya nanti di 3 tahun lagi bisa dijual menjadi 30 miliar misalkan. Karena kita tahu ternyata tanah itu 3 tahun ke depan akan semakin naik harganya, karena di dekat situ akan ada dibangun misalkan istana negara misalkan. Perusahaan itu berspekulasi untuk membeli tanah itu. Ini nanti bukan untuk menjadi aset, tapi diklasifikasikan sebagai investasi karena diniatkan untuk mencari spekulasi. Nah, misalkan lagi perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di dalam properti atau pembuat perumahan ya, membeli tanah, dibangun rumah, dijual. Nah ini, maka tanah yang dimiliki ini bukan sebagai aset tetap, tetapi dia nanti masuk sebagai aset lancar, yaitu persediaan. Karena ternyata perusahaan itu dia bergerak dibilang real estate ya, dia yang membeli tanah, kemudian tanah itu dijual untuk dibangun, bukan sebuah rumah mewah, perumahan lah istilahnya itu ya, atau misalkan real estate ataupun rumah susun dan seterusnya kemudian dijual, itu nanti tanah itu akan dimasukkan ke dalam akun persediaan. Ini maksudnya adalah tanah di sini adalah tanah yang akan digunakan untuk operasi perusahaan.
Ya, jadi untuk operasi. Kalau misalkan tadi perusahaan real estate itu dia mungkin beli tanah untuk dibangun gedung kantor pemasaran, itu maka dia masuk ke aset tetap. Tapi kalau beli tanah untuk tanahnya itu nanti dijual kembali untuk dibikinkan rumah-rumah perumahan itu dijual kepada konsumen, itu nanti tanah yang dibeli untuk itu masuknya kepada akun persediaan. Itu ya, jadi bedanya di situ. Kemudian sekarang bangunan nih, bagaimana dengan perolehan bangunan? Sama saja. Jadi kalau kita bangunan itu misalkan kita ingin memperoleh bangunan, bangunan itu diperoleh dengan cara membeli atau dengan bangun sendiri. Maka biaya perolehannya itu adalah kalau kita bangun sendiri maka bahan-bahan baku, tenaga kerja, kemudian biaya overhead itu semuanya dimasukkan. Termasuk bangunan perizinannya, perizinan mendirikan bangunan, kemudian setelah bangunan jadi izin layak huni, izin layak pakai itu semuanya kan ada izinnya. Itu semuanya biaya yang muncul sampai bangunan itu siap digunakan untuk operasi perusahaan, maka itu akan menjadi harga perolehan bangunan. Tuh. Kemudian peralatan sekarang. Kalau peralatan juga sama ya. Jadi setiap biaya-biaya yang muncul dari apa sampai peralatan itu siap digunakan, maka dia harus ditambahkan. Misalkan harga belinya, kemudian peralatan itu di biaya angkutnya berapa, kemudian misalkan dalam biaya angkut ada asuransinya, ya kan. Kemudian ternyata setelah sampai ke lokasi perusahaan harus dibuatkan pondasi khusus mesin itu misalkan. Kemudian setelah itu dibuatkan biaya perakitan, rakitnya, masangnya, nyetingnya ya. Pokoknya biaya-biaya ada biaya pelaksanaan percobaan ya, semuanya di biaya-biaya yang muncul sampai mesin itu atau peralatan itu siap digunakan itu nanti menjadi harga perolehan. Jadi intinya itu ya. Oke. Kemudian nih. Nah, ini kalau aset yang dibangun sendiri. Tadi saya katakan bahwa salah satunya perusahaan memperoleh aset tetap itu tadi apa? Membeli, ya kan? Kalau membeli tadi biaya-biaya yang muncul sudah kita jelaskan. Nah, ketika membangun sendiri, kita membangun bangunan sendiri, kemudian membangun peralatan sendiri, maka yaitu biaya-biaya yang muncul, misalkan biaya bahan baku, tenaga kerja, itu semuanya dihitung. Udah ada biaya overhead. Biaya overhead itu adalah biaya yang di luar biaya bahan baku dan tenaga kerja. Misalkan biaya yang di luar itu apa? Kalau kita bangun gedung kantor, maka biaya bahan bakunya kan pasti seperti batu, semen ya, besi ya. Kemudian tenaga kerjanya misalnya tukangnya, mandornya itu tenaga kerja. Kemudian overheadnya itu apa? Overheadnya misalkan listrik dan air. Airnya untuk mengolah semen dan pasir ya. Listriknya untuk penerangan, untuk ngelas apa rangka bajanya itu misalkan itu nanti masuk ke overhead. Nah, overhead ini nanti perusahaan akan menghitungnya sendiri. Dia akan mengalokasikan sendiri apakah akan dikonstruksikan sama ataupun full semua dikonstruksikan. Oke, kemudian selanjutnya adalah nih, misalkan tadi setelah aset tetapnya itu misalkan tadi kan ada perolehannya kan membeli, terus tadi misalkan membuat sendiri ya kan. Nah sekarang misalkan membuat sendiri tetapi dari biayanya itu pinjaman. Jadi misalkan perusahaan itu membutuhkan gedung gedung pabrik baru misalkan, gedung pabrik baru membutuhkan gedung pabrik baru. Kemudian dia ingin membuat gedung itu secara mandiri. Nah, biaya untuk membuat gedung itu ternyata biayanya itu berasal dari perusahaan lain, pinjam dari perusahaan lain misalkan yang lebih banyak uangnya misalkan ya. Nah, kita pinjam pakai uangnya perusahaan ketiga misalkan. Nah, nanti di pinjam itu kan ada bunganya. Nah, nanti bagaimana pengakuan bunga itu. Jadi kalau misalkan bunganya itu nanti ada 3 perlakuan nih. Yang pertama, tidak ada kapitalisasi selama proses konstruksi. Kapitalisasi itu apa? Kapitalisasi itu maksudnya apa namanya biaya-biaya bunga-bunga tadi yang muncul dari pinjaman uang untuk membangun gedung tadi akan dimasukkan, akan digabungkan menjadi biaya perolehan dari gedung tersebut. Nah, ada yang menggunakan itu, jadi tidak ada kapitalisasi selama proses konstruksi. Jadi pinjaman tadi misalkan pinjaman uang 13 triliun misalkan. Kita pinjam uang 13 triliun untuk bangun pabrik misalkan.
Kemudian di dalam pinjaman uang itu ada bunganya, misalkan 5% setiap tahun misalkan, ataupun setiap bulan lah, mohon maaf, setiap bulan saja. Kemudian bangunan pabrik itu dibuat selama 2 tahun atau 24 bulan. Nah ini kan selama pembangunan kan otomatis pinjaman itu akan berbunga. Nah, ada yang bunganya itu tidak dikapitalisasi, artinya bunga itu yang kita bayarkan tidak menjadi harga perolehan dari bangunan tadi, bangunan yang akan jadi tadi. Yang kedua, kapitalisasi digunakan untuk menggunakan bunga aktual. Jadi bunga-bunga tadi yang kita bayar itu akan dikapitalisasi, dimasukkan menjadi harga perolehan. Tapi dilihat dari bunga aktual, bunga yang memang benar terjadi di bulan-bulan itu ketika bangunan itu dikonstruksi atau sedang dibangun. Ada yang ketiga adalah mengkapitalisasi semua biaya pendanaan. Jadi pokoknya ada biaya-biaya bunga selama konstruksi bangunan tadi semuanya dimasukkan. Itu ada 3 cara ya. Nah, IFRS itu merekomendasikan yang kedua, yaitu mengkapitalisasi bunga tetapi dengan cara bunga aktual. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Sebenarnya terjadi bagaimana. Kalau yang pertama ini dia nggak sama sekali nggak menghitung bunganya, ini kerugian. Nah, istilahnya apa ya? Tidak cocok ya. Yang ini juga terlalu memaksakan flat padahal nggak harus, maka yang ini IFRS. Kemudian lanjutkan untuk ini tadi lanjutannya ya, jadi lanjutan dari interest cost, jadi biaya bunga selama construction. Nah ini IFRS mengharuskan kapitalisasi bunga aktual dengan modifikasi, jadi mengharuskan modifikasi karena untuk melihat aktual atau kenyataan yang terjadi, tidak flat selama beberapa tahun. Dan kedua, konsisten dengan historical cost. Ini karena konsisten, tidak tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kualifikasi harta, periode kapitalisasi, dan jumlah kapitalisasi. Jadi ini ketika perusahaan akan mengkapitalisasi dari cost interest ini, maka dia harus memperhatikan 3 ini. Kualifikasi harta, jadi maksudnya kualifikasi bangunan tadi yang akan dibangun dengan dana pinjaman tadi. Yang kedua, bagaimana periode kapitalisasinya, ya berapa tahun misalnya. Dan jumlah kapitalisasi berapa, jumlahnya itu berapa setelah dikapitalisasi semua, akan menjadi bangunan itu akan menjadi berapa miliar harganya misalkan. Kemudian ini kualifikasi aset. Nah, ini maksudnya ini jadi harta dan masa konstruksi yang akan digunakan untuk keperluan sendiri atau yang akan dijual. Jadi yang dulu. Oke, lanjut ini. Kualifikasi aset tadi ya. Jadi harta itu nanti bangunan yang tadi dibuat itu nanti akan digunakan untuk operasi perusahaan atau untuk dijual atau disewakan. Ini harus diperhatikan betul gitu. Dalam mengkapitalisasi biaya bunga tadi loh ya, ini maksudnya. Kemudian periode kapitalisasinya bagaimana? Periodenya ya sejak mengeluarkan biaya dimulai, maka itu sudah mulai dikapitalisasi. Dan ketika konstruksinya sudah berhenti, maka otomatis kapitalisasinya juga selesai ini, telah selesai. Kemudian lanjut nih jumlah kapitalisasi. Ini jumlah kapitalisasinya misalkan ya, misalkan dari jumlah kapitalisasi setelah dihitung itu harus memperhatikan apakah ada nanti biaya bunga yang terjadi selama periode konstruksi, ya, periode pembangunan gedung itu dapat dihindarkan. Jadi artinya ada hal-hal biaya-biaya yang sebenarnya biaya bunga dalam hal ini bisa dihindarkan, tidak perlu dibayarkan misalkan, ataupun ada secara teoritis tidak bisa dilakukan misalkan, itu ya bisa diperhatikan. Kemudian lanjut ya, ini masalah khusus nanti bisa lah ya dibaca, nanti sudah dibaca biar nanti bisa langsung. Nah sekarang setelah tadi kita mempelajari mengenai perolehan dari aset tetap, sekarang bagaimana dengan penilaian ya, penilaian dari aset tetap. Nah ini oke, ini misalkan penilaian nilainya ini bagaimana?
Ini bisa perusahaan pada nilai wajar dari apa yang diserahkan pada nilai wajar aset yang diterima. Jadi artinya kalau misalkan kita akan membeli aset misalkan, maka kalau dia menggunakan nilai wajar maka ada dua pilihan, misalkan nilai wajar dari apa yang diserahkan dan nilai wajar apa yang dia terima. Jadi kalau tukar menukar nanti seperti itu. Jadi kalau misalkan kita akan membeli, maka kita lihat nilai wajar yang diserahkan oleh perusahaan penjualnya. Atau kalau kita ingin menjual, maka nilai wajar yang akan kita berikan kepada perusahaan lain, mana yang lebih jelas. Kemudian ini beberapa cara ya. Ini adalah beberapa cara untuk menilai dari aset tetap tadi. Itu namanya cash discount. Jadi kalau tadi membeli mobil ya, ada diskon 5%. Nah, apakah harga belinya itu nanti dipotongkan dengan diskon itu? Nah, harga potongannya itu apakah dimasukkan ke dalam harga perolehan aset tersebut? Nah, ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Apakah diskon ini akan diambil atau tidak? Dalam maksudnya adalah diambil itu maksudnya apakah akan dimasukkan ke dalam harga perolehan aset ini atau tidak dimasukkan. Kemudian ada deferred payment contract, yaitu artinya kontrak tangguhan atau aset yang dibeli atas kontrak jangka panjang harus diperhitungkan pada nilai sekarang. Jadi misalkan kita membeli aset, kemudian kita utang misalkan kontrak tangguhan, kita hutang dulu, bayarnya nanti di masa yang akan datang setelah selesai aset itu digunakan misalkan. Nah itu harus diperhitungkan juga nilai sekarangnya itu berapa. Atau misalkan kita membeli aset, tetapi aset itu akan kita peroleh 5 tahun lagi misalkan. Maka kita mencatatnya bagaimana ya? Kita hitung dulu nilai sekarang dari aset itu berapa. Kita catatkan sebagai nilai perolehannya atau penilaian dari aset tersebut. Kemudian lump sum purchase, pembelian secara lump sum. Pembelian lump sum itu pembelian secara borongan. Jadi mengalokasikan total harga perolehan pada beberapa jenis aset berdasarkan nilai wajar aset tersebut. Jadi misalkan membeli bangunan plus tanahnya gitu ya. Ini saya menjual tanah dan bangunan nilainya 300 juta misalkan. Nah ini nanti dicatat oleh perusahaan itu bagaimana? Yang dicatat tanahnya saja atau bangunannya saja. Harus keduanya, harus tanahnya juga dan harus bangunannya. Tapi kan kita belinya hanya nilainya 300 itu dapat dua. Apakah 150 tanahnya, 150 bangunannya. Apakah seperti itu? Ya pokoknya keduanya harus diberi nilainya berapa, tanah berapa, bangunan berapa. Nah caranya dengan cara lakukan revaluasi atau penilaian tanahnya itu berapa nilai wajarnya, kemudian bangunannya itu nilai wajarnya berapa, sehingga ketemu 300 juta. Kemudian yang keempat adalah penerbitan saham. Jadi misalkan membeli aset itu dengan cara menerbitkan saham. Ini juga harus diperhatikan harga sahamnya itu berapa. Kemudian lanjut, kemudian keenam kelima kelima ya, pertukaran aset non moneter. Jadi misalkan tadi selain membangun sendiri, nah, ini juga perusahaan bisa melakukan perolehan aset itu dengan cara pertukaran, barter, istilahnya seperti itu. Aset non moneter, maksudnya aset misalkan perusahaan A tanah, perusahaan B bangunan, bangunan mesin, ya. Yang satu tanah, yang satu mesin. Nah itu mau ditukarkan. Nah ini juga diperbolehkan ya, tapi harus diperhatikan, harus menghitung nilai wajar dari masing-masing aset tersebut. Nah, dan kemudian perusahaan harus mengakui dengan secara segera setiap keuntungan ataupun kerugian dari pertukaran tersebut. Jadi kalau tadi tanah ditukar dengan mesin, itu pasti nanti misalkan setelah ditukarkan itu perusahaan A atau B nanti akan mengalami keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Nah, ketika mengalami keuntungan ataupun kerugian, maka tetap harus segera dicatat, segera diakui keuntungannya tersebut dan kerugian tersebut. Ketika transaksi telah menjadi commercial substance. Commercial substance itu seperti apa? Nah ini. Nah ini. Makna commercial substance, yaitu pertukaran itu memiliki commercial substance jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut.
Jadi kalau ketika tadi tanah dan mesin tadi ditukar, kemudian bentuk pertukaran itu nanti akan menghasilkan keuntungan dan kerugian, sehingga perusahaan A dan B akan mengalami perubahan yang signifikan di masa yang akan datang. Ya, perubahan apa itu? Perubahan dari arus kasnya di masa yang akan datang akibat dari pertukaran aset tersebut, maka itu nanti menjadi komersial substance. Sehingga kalau komersial substance, maka dia harus segera mencatat keuntungan dan kerugiannya berapa. Jika kedua pihak memiliki perubahan posisi secara ekonomi, economic position change, maka transaksi tersebut menjadi commercial substance. Jadi kalau perubahan tadi membuat ekonomi perusahaan tersebut, arus kas perusahaan tersebut berubah secara signifikan, maka itu terjadi namanya commercial substance. Oke, nah ini tipe of exchange, ya. Tipe-tipe perubahan, yaitu perubahan yang menghasilkan commercial substance, dan yang kedua adalah perubahan yang tidak menghasilkan commercial substance, ya. Jadi tidak ada cash yang diterima, dalam arti tidak ada perubahan yang signifikan terhadap arus kas. Nah ini jika secara accounting, ya, petunjuk akuntansi itu merekomendasikan misalkan segera mencatat keuntungan maupun kerugiannya, gains and loss, keuntungan, gains and loss, kerugiannya. Kemudian kalau yang ini maka tidak perlu dicatat, ya, walaupun divergence and recognized loss, jadi tidak perlu dicatat. Nanti akan lebih jelas di contoh. Ini misalkan pertukaran yang merugi, ya, tukaran yang merugi. Jadi misalnya tadi ada pertukaran yang laba dan rugi. Ini yang rugi, saya harus mengakui rugi dengan segera setelah terjadi komersial substance atau tidak. Kemudian yang keuntungan, nah ini contohnya pertukaran yang merugi itu contohnya seperti ini. Oke, ini ya pertukaran yang merugi contohnya. Ilustrasinya adalah information processing, ya, perusahaan informasi processing menukarkan mesinnya dengan mesin model baru kepada perusahaan namanya Jared Business Solution. Jadi dia menukarkan informasi processing menukarkan dengan mesin baru miliknya Jared Business. Pertukaran tersebut memiliki commercial substance. Itu artinya kedua perusahaan itu nanti akan mengalami perubahan yang signifikan pada arus kas pada masa yang akan datang. Maka dia dikatakan memiliki commercial substance. Mesin lama punyanya processing ini nilai bukunya 8.000. Dari mana? Dari harga perolehan dari mesin lama itu 12.000 dan sudah dilakukan akumulasi penyusutan sebesar 4.000. Sehingga 12 kurangi 4 maka 8.000. Jadi nilai bukunya 8.000. Kemudian dari nilai buku ini 8.000, ternyata mesin lama tersebut ditaksir dinilai secara wajar pada saat itu, ternyata harganya cuma 6.000. Oke ya. Jadi dicatat dalam pembukuannya itu 8.000 sesuai dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi. Kemudian nilai wajarnya ternyata 6.000 saja, lebih rendah misalkan. Nilai wajar itu ya istilah gampangnya harga pasar lah, ya, harga pasarnya itu 6.000 lah misalkan. Tapi ini maksudnya nilai wajarnya adalah nilai yang ketika ditaksir oleh orang untuk menaksir mesin itu dinilai berapa sih? Nah, 6.000. Nah, ternyata mesin model baru yang dimiliki oleh Jared Business ini itu harganya 16.000, ya, 16.000. Jadi 16.000 ini mau ditukar dengan 8.000. Jared bersedia melakukan tukar tambah dengan mesin lama dengan harga 9.000. Nah, malah si Jared ini ternyata bersedia ditukar dengan mesin lamanya, informasi processing, dengan harga 9.000. Tadi harga bukunya kan 8.000 mesin lama, harga wajarnya 6.000 tuh. Tapi si Jared berani menukar dengan harga 9.000. Maka informasi processing akan menghitung harga perolehan mesin baru sebagai berikut. Jadi ketika tadi lama dan baru ditukar, maka si informasi processing ini, perusahaan processing ini akan mencatatkan harga perolehan mesin model barunya itu bagaimana. Caranya seperti ini. List price of new machine, ya, harga mesin barunya 16.000.
Kemudian dia mendapat mesin lamanya itu dihargai 9.000 oleh Jared. 9.000. Maka 16.000 harga mesin itu dikurangi 9.000 masih 7.000. Jadi artinya ketika ditukar itu si processing informasi ini masih kurang 7.000, ya kan? Karena harga 16 dia tukar dengan 9.000, nanti dia masih kurang 7.000. Nah, 7.000 ini nanti cash payment due. Jadi dia harus membayarkan cash 7.000. Ya kan? Nambah, selain tukar tambah, nambahnya 7.000. Kemudian ternyata dari 7.000 itu si mesin yang tadi dibukukan 8.000 dihargai oleh Jared itu 9.000, tetapi secara fair value itu 6.000. Maka si proses informasi tadi mencatatnya di pembukuannya dia mesin model barunya itu dengan harga 13, yaitu dari uang yang dia keluarkan 7.000 ditambah dengan nilai wajar dari mesin lama 6.000, sehingga dia hanya mencatatkan 13.000. Padahal mesin itu harganya 16.000, tapi dia hanya mencatat 13.000. Oke, bagaimana dengan jurnalnya? Nah, ini jurnal yang dicatat oleh informasi processing adalah ini. Karena tadi dia menyerahkan mesin lama, maka equipment ini adalah mesin lama berkurang di kredit 12.000 sesuai harga perolehannya. Kemudian dia juga mengeluarkan cash 7.000 sebagai tukar tambahnya tadi. Kemudian di debitnya itu adalah mesin baru dengan nilai 13.000 hasil perhitungan tadi di atas. Kemudian akumulasi dari mesin lama 4.000 dari soal tadi ya. Kemudian loss on disposal of equipment. Nah, ini loss. Ada lossnya itu kerugiannya. Ada kerugiannya dari perubahan dari pertukaran peralatan tadi sebesar 2.000. Dari mana 2.000 ini? Nah, loss of disposal ini yaitu dari mana? Dari fair value mesin lama itu 6.000, di pembukuannya itu 8.000. Jadi di pembukuan kita itu 8.000, tetapi ternyata di nilai fair value-nya cuma 6.000. Maka kita punya kerugian 2.000. Sehingga 2.000 ini masuk menjadi loss on equipment tadi. Kayaknya. Oke, ini contoh pertukaran yang merugi. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Mungkin ada yang ingin di feedback pertanyaan, silakan. Halo? Silakan. Apakah ada? Oke, halo. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk pertukaran yang menguntungkan ya. Menguntungkan. Tadi yang merugi, sekarang yang menguntungkan. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, nih, pertukaran yang menguntungkan nih sekarang ini. Oke ya, oke. Menguntungkan. Kita langsung lihat contohnya. Ini nih contohnya. Nih. Nah, jadi interstate transformation menukarkan sejumlah truk alam dan membayar sejumlah uang untuk kendaraan semi truk. Nah, dia menukarkan truk alam dengan semi truk dan membayarkan uang. Jadi tukar tambah lah ya. Nilai buku truk lama 42.000. Harga perolehannya 64 dikurangi akumulasi penyusutannya 22. Jadi 64 kurangi 22 adalah 42. Nah, truk ini nilai wajarnya adalah 49. Nah, kalau tadi yang menukarkan mesin ya, menukarkan mesin nilai wajarnya itu 6.000, nilai bukunya 8.000, maka dia lebih kecil nilai wajarnya, maka rugi. Sedangkan ini ternyata nilai wajarnya itu
nilai wajarnya ini ternyata lebih tinggi 49.000. Maka ini nanti indikasinya adalah menguntungkan. Nah, Interstate harus membayar 11.000 ya. Jadi untuk tukar tambahnya dia nambah 11.000 untuk kendaraan semi truk. Nah, cara hitungnya bagaimana? Fair value-nya itu kan 49.000. Maka dia bayarnya tadi cuma 11 sehingga biaya untuk semi truk adalah 60.000. Jadi dia mengeluarkan uang 11.000, kemudian nilai wajar dari truk lamanya itu adalah 49. Jadi ditambahkan jadi 60.000. Jadi truk baru atau semi truk tadi yang truk barunya itu harganya 60.000. Dari mana? Dari uang yang kita bayar 11.000 ditambah dengan fair value dari 49.000. Jurnalnya bagaimana? Oke, jurnalnya ini. Jurnalnya semi truk baru didebitkan 60 bertambah. Kemudian yang kedua debitnya adalah akumulasi truk lama 22.000. Kemudian truk lama kita kreditkan 64.000 harga perolehannya. Kemudian kita cashnya kredit 11.000 yang kita bayar. Sehingga antara debit dan kredit kan selisih yaitu 7.000. Nah, selisih 7.000 dari mana? Ini keuntungannya. Hitungnya bagaimana? Kita lihat. Fair value yang di fair value truk lama itu 49.000. Sedangkan nilai bukunya itu 42, sehingga ada keuntungan 7.000. Nah, kayak tadi kalau yang mesin tadi kan nilai bukunya 8.000. Nilai fair value-nya 2.000, 6.000 tadi ya, sehingga ada selisih 2.000. Nah, 2.000 itu rugi karena fair value-nya itu lebih rendah. Kalau ini fair value-nya itu lebih tinggi sehingga nilainya menjadi keuntungan yaitu 7.000. Ya, gampang ya. Ini dua contoh soal pertukaran yang menguntungkan dan merugikan jika itu ada komersial substan. Nah, jika tidak ada komersial substan, maka asumsikan bahwa pertukaran interest transportation tidak memiliki komersial substan, yaitu posisi ekonomi interstate tidak berubah secara signifikan sebagai akibat pertukaran. Jadi tukar menukar tapi tidak akan berubah secara signifikan. Maka dalam hal ini Interstate menunda keuntungan senilai 7.000 dan mengurangi harga perolehan kendaraan semi truk. Jadi kalau tidak ada perubahan secara ekonomi secara signifikan di masa yang akan datang bagi Interstate Transportation, maka Interstate Transportation harus menunda pencatatan keuntungan 7.000 tadi dan mengurangkan 7.000 itu dari nilai kendaraan semi truk. Jadi yang 7.000 tadi yang ini yang ini 7.000 ini harus ditunda, tidak boleh diakui dulu, karena tidak terjadi komersial substan. Sehingga nanti tidak akan menambah nilai dari perusahaan, nilai dari truk tadi, truk semi truknya tadi. Itu ya. Oke, ini cukup. Ini contoh, ini jurnalnya juga cukup jelas ini ya. Semi truk 53, akumulasi 22, truknya 64, truk lama 64, cashnya 11. Jadi ini ya. Jadi ini sama seperti tadi, jurnalnya hanya dikurangi 7.000. Jadi 64 sama 11 kan 75 tuh. Dan akumulasinya 22, maka selisih dari itu menjadi semi-truk ya, menjadi nilai semi-truk. Kalau tadi yang ada commercial paper, semi-truknya dinilai menjadi 60.000 ya kan. Tapi kalau misalnya tidak ada komersialnya menjadi 53. Ditunda keuntungannya itu ditunda. Oke, kemudian ini sama tadi sudah cukup. Ini tadi perusahaan ini misalkan apa ini? Contoh kalau sama ya, ini contoh untuk pertukaran juga ini. Pertukaran antara perusahaan Santana dan Dela ya, Delaware ya, pertukaran. Ini bisa dibaca ini cukup jelas ini ya. Ini perbandingannya. Oke. Guys. Coba yang ini kita coba contohkan lagi. Nih, Santana Company menukarkan peralatan yang digunakannya dengan
mana dengan Delaware ya, Delaware Company dengan 2.000 cash. Jadi dia tukar menukar mesin, kemudian si Santana membayar 2.000. Nah, Santana dan Delaware itu equipment-nya itu harganya sama-sama dengan 28.000. Jadi mesinnya sama ditukarkan. Jadi ya 28.000 dengan 28.000. Oke. Tapi perbedaannya kalau Santana itu sudah melakukan accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan itu 19.000. Sedangkan Delaware baru 10.000. Jadi artinya sama-sama satu mesin, ya mesinnya sama, tetapi yang Santana itu ternyata sudah mengakumulasi depresiasinya sudah cukup besar. Artinya sudah digunakan lebih lama daripada Delaware. Nah ini kemudian fair value dari peralatan. Nah ini setelah dihitung fair value-nya, tentu karena Santana ini lebih lama menggunakan mesin itu, sehingga penyusutannya itu lebih tinggi, otomatis fair value-nya itu akan lebih kecil ya. Karena mesinnya sudah terlalu lama digunakan, otomatis nilai wajarnya lebih kecil daripada Delaware. Delaware itu baru mengakumulasi 10, artinya dia penggunaan mesinnya itu lebih sedikit ya, sehingga nilai fair value-nya lebih tinggi. Nah, karena lebih tinggi, selisihnya itu ada 2.000. Nah, 2.000 ini akan menjadi cash given up ya. Jadi 2.000 ini nanti yang akan dibayarkan Santana kepada Delaware. Jadi ketika ditukarkan asetnya, ternyata setelah dihitung-hitung saya harus membayar 2.000 ya. Ya contoh gampangnya kalau rekan-rekan tukar tambah handphone lah ya. Kalau mahasiswa punya handphone lama ditukar dengan handphone itu otomatis kan ada dihargai dulu harga harga apa namanya HP lamamu akan dihargai dulu. Ini paling harga HP-mu paling dihargai 500.000, sedangkan HP yang akan kamu tukarkan yang kamu pilih harganya 3 juta, maka jenengan harus menambah 2.500.000. Nah, kayak gitu gampangannya. Ini contohnya seperti ini juga. Jadi ketika HP ini akan ditukarkan, harga HP yang lama itu berapa dinilai dulu, fair value-nya dihargai dulu berapa, oh 500.000, ya udah harga yang HP yang baru 3 juta, ya sudah berarti kan ada selisih tuh 3 juta dikurangi 500, maka 2.500, 2.500.000 itu yang harus kamu bayarkan. Seperti ini sama juga dengan contoh ini nih, kalau ini contoh yang lebih itu ya jelas ya. Oke, ini kalkulasinya sudah jelas sama. Kemudian ini juga untuk ini untuk jurnalnya ya. Oke, kita lewati saja. Jadi insya Allah sudah jelas. Kemudian ini, nah selain tadi melakukan tukar menukar antar aset, perolehan aset tetap itu juga bisa diperoleh dengan cara hibah dari pemerintah. Hibah dari pemerintah ya. Jadi misalkan perusahaan mendapatkan hibah. Hibah itu apa? Hibah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer. Oke. Jadi misalkan pemerintah memberikan bantuan kepada perusahaan untuk maksud memberikan hibah ke perusahaan dalam rangka perusahaan itu nanti mengikuti arahan dari pemerintah, kemudian mempermudah pekerjaan pemerintah, mematuhi pemerintah, misalkan itu diperbolehkan. Maka IFRS mengharuskan hibah itu diakui sebagai pendapatan berdasarkan sistem. Jadi namanya hibah itu kan diberikan secara cuma-cuma tuh. Misalkan perusahaan A mendapatkan hibah mesin dari pemerintah Indonesia misalkan, pemerintah pusat misalkan. Nah, pemerintah pusat ngasih mesin. Nah, kan cuma-cuma tuh, tidak perlu mengeluarkan biaya apapun perusahaan itu. Dia menerima saja. Nah, bagi perusahaan itu peralatan tadi dicatat seperti apa. Nah, kalau menurut IFRS itu perusahaan itu harus mencatat dengan dua metode. Nih, ada dua metode nih. Nah, ini ada dua metode. Ya, dua metode yaitu mengkredit deferred grant revenue atau kredit the lab equipment. Jadi artinya perusahaan itu bisa mencatat peralatan hibah tadi dengan metode apa? Diakui sebagai pendapatan atau diakui sebagai peralatan. Ada dua. Contoh nih, contohnya nih. Contohnya adalah perusahaan Grant for Lab Equipment ini ya.
Jadi ada hibah untuk laboratorium, peralatan laboratorium kepada H company ya, AG company ya, AG company itu aja menerima hibah ya. Kemudian 500.000. Kemudian dari pemerintah ketika membeli lab equipment di bulan Januari tahun 2011. Lab equipment biayanya 2 juta ya. Kemudian dia akan menggunakannya selama 5 tahun. And is depreciated on the straight line basis. Jadi dia mendapat hibah dari pemerintah alat laboratorium, kemudian alat-alat itu di biayanya itu 2 juta, dan alat itu dapat digunakan selama 5 tahun, kemudian didepresiasikan, disusulkan dengan metode straight line basis, menggunakan metode garis lurus. Nah, metode penyusunan ini nanti akan kita bahas di chapter 11 ya. Setelah ini akan kita bahas bagaimana cara menyusutkan. Nah, ini kita sedikit ini tambahan. IFRS merekomendasikan ya supaya memilih salah satu dari 2 cara. Yang pertama mengkredit grant revenue, jadi mengkreditkan lab equipment tadi sebagai pendapatan. Ya. Kemudian dia melakukan amortisasi pendapatan tersebut selama 5 tahun. Jadi di pendapatan kita kreditkan, kemudian kita akan selama 5 tahun kita akan melakukan amortisasi. Istilahnya penyusutan selama 5 tahun, sehingga di 5 tahun akan datang nilainya menjadi 0 ya. Atau yang kedua, credit the lab equipment for the subsidy and depreciate this amount over the 5-year period. Jadi artinya nanti setelah di atau yang kedua itu menggunakan metode mengkreditkan lab ya menjadi aset tetap lab equipment tadi, maka dia selama 5 periode 5 tahun itu juga harus melakukan depresiasi. Oke ya, sama-sama dilakukan depresiasi supaya ketika 5 tahun itu ketika mesin lab itu sudah habis masa pakainya, maka nilainya menjadi 0. Oke, ini ada contohnya ini. Nah, ini setelah bahasa Indonesia ya. Oke, contohnya. Nah, ini contoh ketika di laporan keuangannya. Jadi di laporan keuangannya nanti akan terjadi seperti ini. Di statement of financial position atau di neraca akan muncul nih di mana ya? Mana ya? 100.000 ini ya. Nah, ini kan contohnya nih. Tadi jika perusahaan memilih untuk mencatatkan sebagai pendapatan. Jadi yang cara pertama kan dia mencatat sebagai pendapatan. Maka dia harus mengamortisasi 500.000 ini menjadi 5 tahun. Jadi setiap tahunnya itu menjadi 100.000. Sehingga berdampak pada neracanya sebanyak 100.000. Deferred grant revenue, pendapatan ini 100.000. Sehingga akan lossnya seperti ini. Sedangkan kalau di income statement, maka di sini grant revenue for the years 100.000. Jadi nanti kalau di neracanya itu akan di neracanya akan muncul current liabilities ya. Utang lancar 100.000, sedangkan nanti di pendapatan akan memperoleh grant revenue sebesar 100.000. Jadi hasil dari 500 bagi 5. Ini ya. Oke. Ini contoh kedua, ini misalkan perusahaan memilih sebagai metode kedua yaitu reduce the cost of the lab equipment. Jadi dia mencatatkan sebagai lab equipment sebagai aset bukan lagi sebagai pendapatan. Maka dia mencatatkan 1.500 karena biayanya itu 2.000, biaya labnya tadi, peralatan labnya 2.000 dikurangi 500. Maka dia harus melakukan penyusutan selama 5 tahun. Sehingga di laporan neracanya akan muncul seperti ini. Lab equipment-nya nilainya 1.500 dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 300.000 ya. Sehingga dia akan mendapatkan 1.200 ya. Kemudian depresiasi di laporan laboratorium akan muncul beban penyusutan lab equipment tadi sebesar 300.000. Nah, itu.
Jelas ya ini ya. Oke. 300.000 dari mana? 300.000 itu dari ini, dari 1.500 ini dibagi 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi apa namanya? Angka 1.500 ini dibagi 5 tahun, penyusutannya kan 5 tahun. Karena menggunakan metode garis lurus maka tinggal dibagi menjadi 300.000. Gitu ya. Oke, ini sampai mungkin ini ya contohnya tadi. Ya, kalau ini misalnya sumbangan ya, dia memperoleh dari sumbangan. Semuanya tinggal dicatat saja ya. Oke. Oke, ini contoh sudah cukup. Oke. Oke, jadi udah ini mungkin ini untuk materi yang pertama yaitu adalah perolehan dari aktiva. Nah, yang terakhir ini adalah konversi terpaksa. Maksudnya apa ini? Involuntary conversion itu adalah perubahan, disposition itu artinya pelepasan aset. Jadi kita melepas aset itu bisa saja kita lepas karena akan dijual, akan ditukarkan, akan dihibahkan. Nah, kalau ini pelepasan secara terpaksa atau konversi terpaksa atau involuntary conversion. Misalkan terbakar, banjir, pencurian, atau condemnation ya, dan seterusnya. Nah, perusahaan itu harus melaporkan untung atau rugi berdasarkan perbedaan antara jumlah yang dapat dipulihkan, misalkan ada asuransi, ada penggantian, ya, dan condemnation, jika ada dengan nilai buku aset tersebut. Keuntungan atau kerugian dilakukan sama dengan disposisi yang lain. Jadi kalau misalkan contohnya kemarin yang sedang terjadi adalah ada banjir bandang di Nusa Tenggara Timur, ada apa namanya kilang ya, tangki minyak di Indramayu milik Pertamina terbakar. Nah itu namanya disposition secara terpaksa, involuntary conversion. Itu harus dilepaskan, harus dihapuskan dalam pembukuan perusahaan tersebut. Nah caranya adalah dilihat dulu apakah kebakaran tangki Pertamina itu dia akan apa namanya ada asuransinya apa tidak, apakah ada penggantian apa tidak. Jika tidak maka harus dihapuskan dan dicatat, catatannya harus dihapus dengan nilai yang sudah terbakar tadi. Itu ya, ini untuk materi yang pertama mengenai perolehan. Kemudian untuk materi yang kedua mengenai penyusutan ini. Oke, sebelum masuk ke ini masih ada waktu setengah jam, kita akan bahas yang penyusutan ini. Mungkin dari rekan-rekan semua barangkali ada yang ingin menanyakan sebelum kita masuk ke penyusutan, dipersilakan. Silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, halo, silakan ditanyakan. Saya tak sini sebentar. Oke, halo. Apakah ada yang ditanyakan? Halo. Belum, Pak. Gak ada yang nanya ini? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan sebentar ya. Ini 15 menit lah, nanti tak lanjutkan sebentar. Oke, baik. Kita akan mencoba penyusutan, penurunan, dan depresi. Nah, ini setelah tadi kita bahas tentang perolehannya, sekarang kita bahas penyusutannya. Oke, objeknya nanti bisa dibaca. Nah, ini.
Kayak ini, penyusutan atau depreciation didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Jadi artinya aset-aset tadi seperti PPE tadi, property, plant and equipment, bangunan, tanah dan apa namanya peralatan itu setiap kita gunakan otomatis nanti harus ada namanya penyusutan. Ibaratnya kalau kita punya handphone, peralatan handphone, kita membeli harga 3 juta, nanti kalau panjenengan pakai selama 1 hari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun, ketika nilai HP ini kita jual, HP-nya kita jual, maka otomatis harga HP itu sudah menjadi turun, menjadi 2.500 misalkan, bahkan 1.000. Nah, itu namanya penyusutan. Nah, dalam akuntansi seperti itu harus diperhitungkan sehingga perlu dialokasikan biaya aset tersebut menjadi beban penyusutan. Nih, alokasi biaya aset ini aset tetap jika panjang, beban penyusutan atau depreciation. Jadi kalau misalkan aset tetap tadi seperti bangunan, peralatan, mesin dan seterusnya, itu pasti akan disusutkan namanya depreciation atau beban penyusutan. Tetapi kalau aktiva tidak berwujud itu artinya aktiva yang tidak ada fisiknya. Itu nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Itu nanti ada namanya penyusutan juga, tapi namanya amortization, namanya amortisasi, diamortisasikan, ya. Kemudian kalau misalkan ada sumber daya alam, maka itu akan menjadi beban depletion. Nah, ini 3 poin ini akan kita bahas. Jadi kalau tapi dalam hal ini kalau yang aset tetap itu nanti tentu masuk yang di sini, beban penyusutan ini, bukan amortisasi. Oke ya. Nah, kalau tanah mungkin bisa ke depresi ini, kalau tanah kan dia sumber daya alam. Oke, lanjut penyusutan nih. Faktor yang terlibat dalam proses penyusutan, 3 pertanyaan mendasar. Dasar penyusutannya itu apa? Untuk digunakan aset tersebut. Masa manfaatnya berapa? Metode alokasi biaya yang baik itu apa? Jadi untuk menyusutkan aktiva tetap tadi itu ada 3 pertanyaan. Dasar penyusutannya itu apa? Berapa masa yang akan manfaatnya aset itu berapa? Kemudian metode alokasinya apa? Itu ya. Oke, udah mau maghrib ya ini. Oke, saya lanjut langsung cepat aja ini ya. Saya cepatkan ini metode penyusutannya ini. Jadi metode penyusutan itu harus sistematis dan rasional. Nah, ini ada beberapa contoh metode-metodenya itu sebenarnya banyak yang disampaikan di sini ada beberapa. Yang pertama adalah metode aktivitas unit pengguna atau produksi. Jadi dengan metode aktivitas ini disesuaikan dengan kondisi unit-unit penggunanya. Nah, yang kedua metode garis lurus, straight line basis ya, atau penyusutan metode garis lurus. Jadi artinya setiap tahun, setiap periode itu penyusutan itu sama terus. Kemudian ada yang ketiga metode beban menurun atau dipercepat. Jadi jumlah angka tahun atau metode saldo menurun. Jadi pakai jumlah angka tahun. Jadi semakin lama penggunaan maka bebannya akan semakin tinggi misalkan. Atau dibalik metode saldo menurun, yaitu pertama kali kita memakai barang aset tersebut bebannya tinggi, tahun kedua semakin rendah, tahun ketiga semakin rendah, tahun keempat semakin rendah, itu namanya saldo menurun. Nah, ini ada cara ini, perusahaan nanti akan memilih mana yang paling tepat sesuai dengan kajian mereka masing-masing, sesuai dengan kondisi karakteristik dari aset yang dia miliki. Nah, bagaimana cara melakukannya nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini materinya sudah cukup jelas insya Allah. Ini dengan metode activity method ini bisa dilihat ya. Kemudian contohnya juga sudah ada di sini. Contohnya juga sudah ada, cukup jelas. Kemudian metode garis lurus ini juga sudah ada. Contohnya ini juga sudah ada. Ini nanti yang kosong-kosong ini diisi saja ya. Ini karena ini bukan PowerPoint jadi nggak terbaca. Ya, contohnya. Kemudian saldo menurun ataupun dengan nama jumlah angka tahun atau
saldo menurun itu juga ada. Contohnya ini juga sudah ada nih. Nih, jumlah angka tahun ini berarti misalkan 5 tahun maka ada nih 5 tahun ya, 15 tahun maka ada penyebutnya, pembilangnya. 5/15, 5/15 ya. Nah, ini misalkan. Ya, ini ada contohnya seperti ini, jumlah angka tahun. Jadi setiap pecahan menggunakan angka tahun sebagai penyebut ya. Oke. Kemudian jumlah tadi misalkan dia disusulkan selama 5 tahun, maka dia akan menghitung jumlah angka tahunnya. Tahun pertama 5, tahun kedua 4, tahun ketiga 3, tahun keempat 2, tahun kelima 1, sehingga di total 15. Maka cara menghitung depresiasinya adalah 5 dibagi totalnya 15. Maka 5/15 dikalikan 450, temunya 150. Kemudian tahun kedua 4/15 dikalikan 450 dan seterusnya. Ini namanya jumlah angka tahun. Kalau yang saldo menurun ini juga sama. Ini saldo menurun. Ini contohnya mana ini? Nah, ini saldo menurun, ya ini saldo menurun. Jadi tahun pertama itu nanti depresiasinya terlalu besar, 200, tahun kedua 120, tahun ketiga 72, dan seterusnya. Jadi semakin lama akan semakin tuh turun. Nah, ini bisa menggunakan ini dari nilai 40% ya. 40% itu diambil dari ini based on twice the strike length rate, jadi 20%, yaitu dari 90.000 kemudian dibagi 450 itu ya. Ini tergantung perusahaan ini berapa persen. Ini 40% dari sini angkanya, 20% kali 2. Oke ya, di sini sudah ada penjelasannya. Kemudian itu untuk penurunan depresi ini contoh-contohnya aja ya. Ini contoh-contohnya tinggal nanti diisi saja. Oke. Ini Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?